Libur sekolah merupakan waktu yang ditunggu anak-anak. Ini adalah saatnya menikmati waktu bersama keluarga dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ya, namun tak jarang banyak orang tua bingung memilih kegiatan positif untuk mengisi liburan anak. Untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog anak dan keluarga, Mbak Roslina Ferauli, dan salah satu orang tua yang juga seorang blogger, ada Mbak Vivi Nafisa. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini ya. Di saat liburan ya. Ngomongin liburan anak, ortunya di studio. Iya, nggak apa-apa ya. Ini untuk anak-anak ujung-ujungnya. Yes. Oke, Mbak, kalau bicara mengenai seberapa penting liburan ini untuk perkembangan psikologi anak-anak, seberapa penting sebetulnya? Semua orang tua rasanya udah paham. Ini penting, luar biasa. Karena tadi ada risetnya loh ternyata. Jadi ada riset yang menunjukkan bahwa anak yang berlibur dibandingkan dengan anak yang tidak berlibur, ternyata performa nanti di sekolah secara akademis lebih tinggi. Anak-anak yang mampu menikmati liburan dan diberi atau difasilitasi liburan oleh ortunya. Oh begitu. Jadi performa akademis, jadi jangan sedih ya ketika anak-anak tidak berprestasi secara akademis, jangan-jangan kurang liburan. Waktu liburan. Jadi itu penting banget exactly. Ya. Kalau Mbak Vivi selaku orang tua gimana tanggapannya tentang iya, sebenarnya kalau saya sama Humaidah kan, Humaidah memang belum sekolah, cuma sekolah musik aja. Liburnya memang di sekolah musik. Untuk liburan keluar memang belum, paling baru jalan-jalan ke mall aja kayak gitu. Kalau di rumah aktivitasnya ya paling kita belajar bareng gitu. Misalnya majalah, kita ngerjain lembar kerja majalah. Terus Humaidah juga main seperti biasa sih. Jadi waktu dia nggak kursus pianonya itu dipakai ya buat bermain di rumah aja gitu. Untuk keluar jalan-jalannya itu yang belum, Mbak, karena artinya belum memang ada waktu. Iya, Mbak Vera, kalau kita bicara mengenai budget lah ya untuk bisa berlibur katakanlah. Yang penting liburan itu adalah sebetulnya ada satu quality time yang dihabiskan dengan katakanlah orang tua ataupun mungkin keluarga terdekat, atau misalnya keluar kota atau mungkin keluar negeri gitu. Jauh-jauh banget gitu kan, nyari harus snow atau gitu enggak kan. sih sebetulnya untuk keluar kota gitu. Kalau memang ortunya sanggup ya nggak apa-apa ya, maksudnya nggak mikir gitu mau keluar negeri ke 4 musim gitu, itu biasa aja gitu kan ya. Tapi kalau mikir, jadi yang penting begini, esensi dari liburan adalah kegiatannya harus fun. Ya, itu pertama. Berbeda dengan keseharian. Fun itu yang pertama dulu. Jadi kalau nggak fun, it is not holiday, oke? Harus fun dulu. Yang kedua, haruslah bukan yang sesuai dengan regular activity anak-anak. Regular activity-nya misalnya adalah main piano, kursus piano seperti anaknya Bu Vivi gitu ya. Maka kalau lagi libur berarti bukan piano lagi. Di rumah latihan piano, itu bukan libur namanya. Jadi kalau biasa dia sekolah, tiba-tiba di rumah masih ngerjain PR pada saat libur, bukan libur namanya. Jadi haruslah irregular activity. Jadi aktivitas yang nggak biasa. Itu yang kedua kriterianya. Yang ketiga ini dia nih. Nggak mesti jauh-jauh, nggak mesti mahal-mahal. Yang penting anak memilih kegiatan tersebut untuk dia lakukan karena buat dia nggak cuma fun tadi, tapi bermakna buat anaknya. Jadi kalau buat dia tadi main-main gambar-gambar buat dia itu fun, bermakna bagi si anak, even sekedar main boneka di rumah tapi sama ortunya, itu pun sudah hitungan liburan loh. Yang ketiga ini bikin orang tua yang di rumah agak sedikit lega gitu ya. Lega, jadi mereka nggak harus liburan 2 minggu, orang kan ke Eropa gitu ya, pas 2 minggu tuh ya, ini enggak di rumah. Selama diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bermakna bagi anak. Jadi anak yang pilih, bukan ortu yang pilih ya. Kalau Mbak Vivi gimana? Humaidah sudah bisa memilih belum sih? Udah bisa mau memilih. liburan kemana? Kalau liburan kemana, ini ada beberapa rencana sih kita mau jalan-jalan. Cuma memang belum kesampaian. Mungkin kita orang tuanya yang salah, belum bisa mengatur waktu dengan baik ya, kerjaan. Karena kita kan memang nggak ada liburnya gitu, kerjaan saya sendiri. Ini sebelumnya Mbak, maaf, Humaidah umur berapa sih? 3,5 tahun. 3,5. Mbak Vivi sendiri ibu pekerja atau ibu rumah tangga? Iya, saya bekerja di rumah gitu. Jadi waktunya banyak sekali untuk anak gitu ya, Mbak? Iya, dan untuk liburannya itu yang memang harus nggak apa-apa, 3,5 tahun itu masih player, usia main-main, jadi masih asik sih sebenarnya. Main di rumah pun itu udah buat dia udah liburan all the time kok. Orang tuanya yang butuh liburan ya, Mbak. Pakai begitu. Kalau kita bicara mengenai attachment lah ya, attachment antara orang tua dan juga anak, ini kemudian menjadi satu hal yang sangat penting. Aktivitasnya banyak. Aktivitas yang seperti apa sehingga kemudian meningkatkan kualitas dari attachment antara orang tua dengan si anak gitu ya. Tadi saya senang tuh dengar Mbak Vivi dengan anaknya Humaira itu mereka berdua melakukan kegiatannya. Itu tuh sesuatu buat anak. Jadi kalau sehari-hari dia nggak lihat orang tuanya, tapi saat liburan dia bisa lihat orang tuanya, itu sesuatu, itu bermakna. Jadi apapun ya
udah jauh-jauh nih liburan ke luar negeri 4 musim gitu ya, ortunya sibuk, anaknya juga sibuk sendiri, dipaksa lagi anaknya untuk liburan. Beberapa anak terpaksa untuk liburan karena they didn't enjoy it gitu ya, mereka nggak menikmatin sebetulnya. Nah itu bukan liburan juga sebetulnya. Jadi pastikan liburan itu adalah hal-hal yang harus fun gitu ya. fun, Dan anak-anak pilih kegiatannya. Jadi meskipun liburan rame-rame keluarga nih ke rumah nenek misalnya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang anak pilih. untuk Bicara dilakukan. ya soal liburan tidak dilakukan di luar kota dan juga liburan yang dilakukan ataupun diisi dengan aktivitas yang fun. Kita akan lihat informasi berikut ini. Banjir yang menggenangi wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi berkah tersendiri khususnya untuk anak-anak. Di musim liburan seperti saat ini, anak-anak memanfaatkan genangan air menjadi arena bermain. Banjir yang menggenangi 3 kecamatan di Kabupaten Bandung akibat luapan Sungai Citarum sudah sepekan belum sepenuhnya surut. Banjir kali ini bertepatan dengan liburan anak sekolah. Anak-anak di lokasi banjir terpaksa menikmati liburan di genangan air. Contohnya Obi Muhammad Buhori yang merasa sedih tidak bisa menikmati liburan seperti teman-teman lainnya. Rumahnya di kawasan Bale Endah terendam banjir hingga atap. Agar bisa tetap menikmati liburan, Obi pun tidak memiliki pilihan lain selain berenang di genangan air. Tanggal 5 masuk. Nah, kenapa nggak liburan? Nggak. Kenapa? Banjir. Banjir. Jadi bermainnya di sini aja gitu? Iya. Sedih nggak? Sedih. Setiap hari banjir sedih ya? Iya. Di rumah kebanjiran sih gimana? Laput di bapak. Di bapak ya? Sekarang ngungsi nggak sama bapak? Nggak. Di loteng. Itu dia Mbak Vera, kalau Anda melihat seperti apa? itu masih bisa dibilang liburan bukan sih Mbak? Dari Kalau anaknya sih tadi ya, kegiatannya dia happy loh. Jadi ini ambigu feelings ya, kebanjiran tuh sedih ya, dia tahu orang tuanya sedih. Jadi perasaan anak sebetulnya menggambarkan apa yang dia lihat dari ortunya. Padahal dia orang sendiri sih tuanya. merasa senang Sebenarnya gitu dia ya. sih tadi fun-fun aja sih berenang. betul. Sekali-sekali lihat air, ini kan kegiatan yang irregular ya. Nggak tiap hari ada airnya Setidaknya ya. poin itu terwakili Jadi ya? poin itu terwakili sih sebetulnya. Oke. Jadi ya ada nikmatnya juga alhamdulillah. Oke, ya kita masih ada segmen-segmen yang lain, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.